Haleluya, kebenaran hari ini Markus pasal yang ke-10 ayat 17. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak dari masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa ikut Yesus tidak boleh hanya sekedar agamawi. Seorang anak muda ini dari sejak kecil dia sudah melakukan firman 10 hukum Taurat itu. Itu perintah yang dia hidupi dan dia lakukan. Tetapi itu hanya sekedar menjadi sebuah perintah agamawi, rutinitas dalam hidupnya. Hidup yang sesungguhnya, hati yang sesungguhnya, dia belum mengalami perubahan. Dia tidak mengalami pertobatan. Hidup di dalam keagamawian bukan berarti hidup di dalam pertobatan. Agama dengan pertobatan dua hal yang berbeda. Bisa taat terhadap agama, terhadap perintah, terhadap aturan, tetapi belum tentu bisa taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia disuruh oleh Tuhan, jual semua milikmu, hartamu, kemudian bagi-bagikan kepada orang lain. Orang yang sudah bertobat, pasti dia akan mengalami mati terhadap dirinya. Firman Tuhan berkata, "Hidupku bukannya aku lagi,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus berkata seperti itu. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diselamatkan, dia sadar bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bukan milik kita, melainkan milik Kristus. Jadi kalau kita bukan milik kita, kita punya Tuhan, kita punya Tuhan, Raja, penguasa yang memerintah hidup kita. Apapun yang dia perintahkan, mestinya kita tidak perlu susah untuk melakukannya. Tapi kenapa seorang anak muda ini susah untuk melakukannya? Karena Yesus berkata, hartanya terlalu banyak. Artinya, keegoisannya terlalu besar. Pelit dan serakahnya terlalu besar. Sementara Yesus rela mati untuk orang lain. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk seluruh dunia. Itulah kasih yang sesungguhnya. Anak muda ini tidak punya kasih. Disuruh menjual miliknya, kemudian dibagikan kepada orang lain. Dia tidak mau, sebab harta adalah segalanya bagi dia. Harta segalanya buat dia. Firman Tuhan berkata, apa gunanya yang kau memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Dia mempertahankan jiwanya binasa. Apakah harta itu akan dia bawa mati? Tentu tidak. Tetapi gara-gara harta, dia masuk neraka. Kalau kita sadar semua harta, semua berkat yang kita punya, bukankah itu semua dari Tuhan? Kita mau bilang kita hebat, kita mau bilang kita pintar, kita mau bilang kita pekerja keras. Oke, bolehlah kita bilang seperti itu. Tapi dengar, kalau Tuhan bikin kakimu lumpuh, kalau Tuhan bikin tanganmu patah, kalau Tuhan bikin kamu stroke, apa kamu bisa kerja hasilkan uang? Kamu bisa menghasilkan kekayaan? Kalau kita sehat, kalau kita bisa bekerja, Tuhan yang menolong kita. Dia memberi kesehatan, kita sehat, kita bisa bekerja. Itu anugerah pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya syukurilah itu. Jangan merasa engkau hebat. Jangan merasa semuanya karena kamu. Seolah-olah Tuhan itu adalah dirimu sendiri. Kita punya Tuhan, kita bukan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang bertahan dalam pemahaman seperti itu, dia tidak mau datang kepada Tuhan, akan tiba saatnya dia mengalami perkara besar. Ingat kisahnya Yakub. Dia ngeyel terhadap Tuhan, kemudian dipukul pangkal pahanya. Ketika dia pukul, dia langsung menyerah. Apa yang dia bisa andalkan? Kalau Tuhan pukul kaki kita, kalau Tuhan pukul kekuatan kita, kalau pukul kesehatan kita, kita lumpuh tak berdaya, hanya terbaring di tempat tidur selamanya. Kita mau bilang apa? Tapi seringkali orang sadar ketika dia sudah lumpuh. Seringkali orang sadar ketika dia sudah hancur-hancuran. Jangan sampai itu terjadi. Bertobatlah. Kita harus sadar bahwa Tuhan adalah segalanya buat kita. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, bukan? Kita hidup di dunia ini diberkati Tuhan, dicukupkan Tuhan. Dan sebentar kita akan tinggalkan dunia ini. Firman Tuhan berkata, hidup ini terlalu singkat seperti embun, seperti rumput yang sebentar ada dan sebentar lagi sudah tidak ada. Hidup kita begitu singkat. Kalau kita tahu hidup ini begitu singkat, gunakanlah hidup ini. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Ketika dunia ini berlalu, ada kehidupan baru. Di dunia yang baru, di sana kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Oh, hidup ini ada yang punya. Dunia ini ada yang punya. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada pemiliknya. Kita bukan pemilik.
Kita bukan segalanya. Jadi kalau engkau sombong, engkau tidak butuh Tuhan, engkau tidak pernah beribadah, engkau tidak pernah ke gereja, engkau sibuk mengumpulkan uang, engkau menjadikan Tuhan, uang itu Tuhan dalam hidupmu, karir menjadi Tuhan dalam hidupmu, apa yang kau mau itu jadikan Tuhan dalam hidupmu. Sadar dan bertobat. Sadar dan bertobat. Kau ada saja di muka bumi ini karena Tuhan. Iya kan, firman Tuhan berkata, dari sejak kandungan Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Tangan Tuhan menenun kita dengan ajaib. Loh, tangan Tuhan loh yang menenun kita. Kita boleh hidup lahir sehat di dunia. Kita ini titipan Tuhan di dunia ini. Loh, kalau kita sampai lupa Tuhan, sampai kita tidak butuh Tuhan, merasa Tuhan tidak ada, kamu orang bodoh. Firman Tuhan berkata seperti itu, saudara-saudara. Marilah kita sadar, saudara-saudara. Datang pada Yesus. Yesuslah Tuhan kita. Dia sayang kepada kita. Gimana kalau kita keras kepala terus sampai akhir hidup kita? Tidak apa-apa. Keras kepala sampai akhir hidup kita. Sampai mati pun kita memutuskan tidak percaya kepada Yesus, tidak mau sungguh-sungguh pada itu, hak kita. Tuhan tidak mau memaksa, tetapi firman Tuhan sudah berkata, barang siapa percaya, diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Udah, mau dihukum atau mau diselamatkan. Pilihlah kebenaran ini. Pilihlah kehidupan. Dia sayang kita, saudara. Dia mati di atas kayu salib buat kita, saudara. Apa yang dia tidak lakukan buat kita? Segalanya. Dia berikan hidupnya buat kita. Kalau kita sampai lupa Tuhan, menomorduakan Tuhan, kita keterlaluan. Bertobatlah, jangan seperti anak muda yang pelit ini. Kalau engkau diberkati, berkati orang lain, berkati pekerjaan Tuhan. Tidak akan pernah orang menjadi miskin karena dia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada itu. Kalau engkau menjadi miskin, itu karena engkau tidak memberi dengan sukacita. Engkau memberi dengan terpaksa. Engkau memberi karena engkau menuntut kembalinya. Memberi itu jangan menuntut kembali. Memberi itu yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Allah memberi Yesus anaknya yang tunggal. Dia beri dengan cuma-cuma, saudara-saudara. Mari kita memberi, dan saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak mau berhutang. Kalau kita memberi, Dia pasti memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah pagi hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu. Seringkali kami merasa sudah hebat, seringkali kami merasa sudah terlalu baik, merasa sudah terlalu kudus. Tapi sesungguhnya, sama seperti anak muda ini, dia merasa dia sudah melakukan firman. Tetapi ketika Tuhan meminta satu hal yang sulit bagi dia, dan dia tidak sanggup melakukannya. Tuhan, kami berdoa, Engkau membuka mata hati kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua kelemahan kami, Tuhan bukakan, Roh Kudus mampukan kami untuk menaklukkan kelemahan kami. Biar kami menjadikan Tuhan Juru Selamat, penguasa dalam hidup kami, hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kami yang mendengar firman ini, Tuhan jamah mereka. Roh Kudus berbicara di hati mereka. Apapun pergumulan, kesulitan, persoalan mereka, Roh Kudus jamah, tolong mereka. Demi nama Yesus, mujizat terjadi atas mereka. Di dalam nama Yesus, terimalah mujizat-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.